Stop untuk melakukan 4 tindakan yang dilarang saat teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, jadi yang pertama yang paling krusial yang harus kalian hindari benar-benar adalah gali lubang, tutup lubang. Ini terkesan sebuah solusi, ini yang membuat ini menjadi bahaya. Terkesan menjadi sebuah solusi yang mana teman-teman nanti itu ya akan ketergantungan, kebiasaan. Nggak bisa bayar sekarang, minjem di tempat lain buat nutupin. Oke, besok lagi nanti teman-teman akan ada tagihan lagi, nggak bisa bayar, akhirnya kalian pinjam tempat lain lagi. Dan begitu juga, dan begitu seterusnya. Dan ini membuat kalian utang menumpuk yang pada akhirnya akan mentok, nggak bisa bayar-bayar ataupun makin panjang gitu urusannya, makin banyak gitu nominalnya. Itu yang pertama yang benar-benar harus kalian hindari. Yang kedua, menghindari janji-janji palsu kepada DC. Karena kalau kalian takut, biasanya orang kalau cenderung takut kan pengen nyari solusi yang instan ya. Jadi, oke Pak, saya akan bayar, minta waktunya seminggu 2 minggu. Padahal kalian sendiri kenyataannya tidak tahu kapan teman-teman bisa bayar. Ya, itu juga hal yang penting yang harus kalian hindari. Karena dengan kalian seperti ini, ya pertama DC akan makin kesal. Yang kedua, akan terus dikejar-kejar karena kalian dianggap merasa kayak punya peluang gitu loh untuk segera membayar. Akan masuk daftar prioritas mereka. Yang ketiga, teman-teman yang ketiga ini juga penting sekali. Teman-teman yang ketiga ini jangan sampai berkomunikasi secara intens atau bahkan menceritakan hal-hal yang membuat kalian tuh merasa, oh kayaknya Desi mau mengerti deh kalau saya cerita sebenar-benarnya, sejujurnya terkait kondisi keuangan saya. Nah itu yang sangat-sangat berbahaya teman-teman. Kenapa saya bilang ini berbahaya? Karena teman-teman harus tahu kalau Desi ini kadang nggak peduli juga dengan kalian, nggak peduli juga dengan aktivitas kalian, nggak peduli juga dengan permasalahan kalian. Yang mereka pedulikan adalah mereka bisa membuat kalian bayar. Takutnya hal seperti ini tuh akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tahu permasalahan kalian dan akan dicari-cari cara membuat kalian itu akan semakin susah dan membuat kalian akan ya nggak ada pilihan lain selain gali lubang dan tutup lubang tadi ya. 3 hal ini udah pasti harus dihindari. Nah sekarang yang keempat. Apalagi nih yang harus dihindari, merasa takut, merasa cemas, merasa berpikir yang berlebihan. Karena dengan kalian takut, cemas, dan berpikir yang berlebihan, maka sudah bisa dipastikan otomatis ya teman-teman akan gampang ditekan oleh mereka. Gampang gampang bukan dibujuk rayu ya, gampang dipengaruhi oleh mereka. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi ke kalian. Jangan sampai teman-teman istilahnya membuat kalian itu intinya mudah diperdaya lah. Gelisah, orang gelisah itu tidak akan berpikir dengan jernih. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya pasrah aja, ikhlaskan aja, nggak usah takut. Ya, memang ini berat, memang ini nggak mudah. Tapi percayalah, insya Allah semuanya pasti akan ada jalan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.